Kalau nggak dia muncrat-muncrat. Nah, ini nanti keluar dari sini espressonya. Ini mendekati espresso mesin ya. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bima di channel bomanta.com. Kali ini saya mau share peralatan kopi sederhana yang bisa teman-teman beli untuk membuat kopi sederhana, kopi nikmat, murah-murahan di rumah. Habis ini saya akan tunjukin peralatan-peralatannya. Kali ini saya mau tunjukin yang namanya hand grinder. Ini nanti bukanya begini. Nah, kopinya dimasukin ke sini. Terus ditutup. Ini dipasang, diputar, krek, itu nanti kopinya keluar di sini. Nah, ini buat giling kopi. Jadi kalau bikin kopi, kopinya masih beans aja. Lalu yang kedua, ini namanya mocha pot. Nah, ini kalau di Itali, hampir semua orang Itali punya mocha pot. Nah, ini nanti portafilternya di sekitar sini. Nah, ini tempat nyimpan airnya. Dan nanti brewing, ditutup yang rapat. Kalau nggak dia muncrat-muncrat. Nah, ini nanti keluar dari sini espressonya. Ini mendekati espresso mesin ya. Yang ketiga adalah namanya milk jug. Ini milk jug ukurannya 350 cc. Nah, yang terakhir adalah timbangan. Timbangan ini penting. Ini waktu itu saya beli nggak nyampe, mungkin sekitar 50 ribuan ya. Jadi murah banget. Jadi seperti itu. Jadi peralatannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya peralatan kopi ini. Ya, tidak lebih dari 500 ribuan lah. Karena kalau mau ngomong spek ya, banyak yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Cuman rumahan nggak usah kayak begitu. Tadi ada yang lupa, ini namanya French press. Jadi ini alat kopi paling sederhana ya. Selain bisa bikin kopi, ini saya beli untuk frothing susu. Jadi bikin susu, dikocok begini. Nanti lama-lama bisa berbuih. Nah, buihnya itu kita bisa bikin cappuccino di rumah. Jadi alat-alat yang sangat sederhana. Ini juga bisa buat minum teh. Jadi tehnya diseduh, kasih air panas, terus nanti ditekan ampasnya jadi ke bawah. Kita tinggal tuang. Cir. Nah, ini kopinya saya pakai yang robusta. Robusta ini kalau teman-teman nggak biasa nanti jadinya mules. Terus kopinya sangat kuat. Nah, ini saya pakai ya antara 9 sampai 11 gram. Jadi udah dapat segini. Ini 10 gram. Oke ya, tadi kita udah punya beansnya. Nih 10 gram. Ini saya masukin ke sini. Wow, jatuh. Nah, terus kita tutup. Nah, untuk bikin espresso, ini saya pakai settingan yang paling halus, jadi dipepetin ke atas. Memang nggak bisa halus-halus banget, cuman ya udah lumayan lah. Kalau udah, diputar. Nah, puternya ini kalau mau halus, biasanya untuk 10 gram butuh sampai berapa ya? Mungkin 5 menit. Makanya nanti saya cepetin aja. Nah, ini nggak kelihatan mungkin, tapi beans yang sudah di grinder ada di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah selesai ngegrind 10 gram. Lalu yang berikutnya ini kita copot ya. Saya kotak-kotak dulu begini. Terus saya kendorin dikit, biasanya suka ada sisa-sisa yang nempel. Nah, nanti kita akan masukin hasil gilingan kopinya ini ke mocha pot dan kemudian kita akan membuat espresso. Sekarang kita buka dulu mocha potnya. Nah, yang perlu diketahui ya, mocha pot itu ada katupnya di sini. Nah, kita akan tuang air pas atau di bawahnya katup ini, jadi sekitar ini. Kalau kemarin saya ukur sih sekitar 130 ml lah ya. Baik ya, ini kita lagi siap-siap mau ngebrew. Nah, ini gilingan kopinya nih.
Yang perlu kita ingat, tipsnya adalah kalau di kedai kopi kan, kalau pakai mesin kopi ini ditem atau ditekan. Tapi kalau pakai moka pot ini nggak usah. Jadi saya biasanya cuma begini. Dah. Terus kita tutup. Sampai kenceng, karena kalau enggak sealnya nanti nggak kuat, terus dia kopinya keluar. Baik, sekarang saya akan nyalain kompor ya. Nah, ini kita buka biar ketahuan kapan mulai buih-buih espressonya muncul. Ada yang pakai air dingin, ada yang pakai air panas untuk brewing. Nah, cuman karena saya takut, kalau dalam bahasa Jawa keselomot. Nah, keselomot itu adalah tiba-tiba panas. Wis, nah itu namanya keselomot. Makanya saya pakai air dingin. Nah, ini brewing ini butuh sekitar mungkin 2 menit mungkin ya, nggak nyampe. Kemudian juga teman-teman harus mempertimbangkan menyiapkan ini, namanya adalah air dingin. Nah, ini digunakan ketika nanti udah keluar dari kompor gas, biar brewingnya tidak terlalu over brewing. Nah, kita celupin di sini biar proses brewingnya berhenti, karena kalau enggak panasnya tetap memproses kopinya. Nah, ini espressonya udah mulai keluar. Kalau udah mulai keluar gini tutup, karena nanti dia bisa muncrat-muncrat. Nah, tunggu sampai asapnya keluar dari corong ini. Nanti biasanya suara yang kedua itu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita matikan kompornya. Kemudian kita ambil, kita taruh di sini. Nah, ini proses brewingnya sudah selesai. Ini kalau kita buka, nah ini espressonya. Jadi kalau saya ukur sekitar 100 sampai 110 ml. Cocok untuk 2 cup. Jadi teman-teman hari ini sudah lihat gimana caranya bikin espresso sederhana di rumah hanya dengan modal hand grinder. Kemudian ini alat paling penting, moka pot. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko, di platform-platform digital, semuanya banyak. Habis ini kalau udah ada espressonya, mau bikin americano bisa, ice hot, mau bikin cappuccino pun bisa. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukin bagaimana membuat americano ice. Dingin-dingin, ada pahit-pahitnya, seger. Nah, buat buka puasa, buat ngopi malam-malam, itu enak banget. Sampai ketemu lagi, stay tune. Komen-komen di bawah kalau ada yang bisa bikin, udah pernah bikin espresso, bisa, pasti lebih jago daripada saya. Komentar, nanti kasih saya saran ya. Klik subscribe juga di channel bomanta.com.